kami record dan kami kirimkan ke kita akan kirimkan setiap kelasnya itu ke pihak prakerjanya. Jadi videonya bisa dinyalakan dan mohon untuk berpakaian sopan dan duduk yang rapi ya. Ini ada Mas Ugi Mariono dari Jember. Wah, halo dari Jember. Sama ini juga ada Pak Mas Putra dari Malang ya. Dari Mas Riki juga dari Bandung. Wah, ini seluruh Indonesia nih sepertinya ya. Ada dari Bandar Lampung juga ada, dari NTT. Wow. Selamat pagi. Semangat ya untuk ikut kelas hari ini ya. Iya, Kak Yuliana nggak keluar suaranya karena Kak Yuliana belum aktifkan audionya. Aktifkan audionya ya. Ya, Kak Yuliana sudah aktif ya audionya, sudah bisa dengar suara saya? Halo. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya mau informasikan lagi untuk persyaratan prakerja mendapat sertifikat dan mendapat insentif dari prakerja. Kakak-kakak semua, rekan-rekan semua, harus mengikuti full 100% kelas selama 5 hari. Nanti kakak bisa lihat di dashboard di bagian sekolahmu ya Kak, nanti kan ada partisipan, itu nanti kakak bisa lihat. Kalau nggak salah untuk kemarin itu kakak mendapat 100%. Nah nanti itu akan ikut kelasnya, tapi dengan syarat kakak harus mengikuti kelasnya dengan mengklik bagian yang klik Zoom itu di bagian aktivitas. Jadi kalau misalnya kakak hanya mengcopy itu saya kira nggak bisa, harus mengklik langsung di bagian aktivitas untuk Zoom-nya. Kalau misalnya kakak yang belum bisa, rekan-rekan yang masih ikut hari ini tapi belum mengcopy link Zoom yang kemarin, itu saya sarankan untuk kembali keluar dulu, nanti kembali lagi ke kelas dengan mengklik yang ada di aktivitas gitu. Terus ini Kak, kalau yang kemarin kan nggak sempat buka, jadi Zoom-nya nggak terkirim. Kenapa Ibu? Maaf, suaranya agak putus-putus. Kemarin kan Zoom-nya waktu pembukaan kemarin kita buka ya. Tapi belum nggak ada Zoom-nya, jadi nggak bisa masuk. Link Zoom-nya tidak ada di mana Ibu? Di aktivitasnya Kak. Oh, harusnya sudah ada Ibu, karena semua juga mendapat link Zoom dari aktivitas per aktivitas Ibu. Ini belum ada Kak, coba. Setiap harinya kita mengirimkan notifikasi untuk, hari ini dapat notifikasi kan ya? Dari Iya, kalau yang ini ada, yang satunya teman saya belum Kak. Oh, mungkin terlewat. Coba cek emailnya Ibu yang terdaftar di sekolahmu atau di prakerja. Karena ini teman-teman rekan-rekan semua juga mendapat link Zoom dari aktivitas dari peraktivitas. Gitu. Oh, dikirimnya di email juga ya? Oh iya, makasih ya Kak. Iya Ibu, iya sama-sama. Itu ya, jadi untuk kehadirannya harus 100% dan nanti di akhir pelatihan itu nanti akan saya buatkan untuk download materi.
dan satu lagi untuk kuis yang harus dikerjakan pada saat di akhir aktivitas. Untuk evaluasi juga harus diisi ya Kak. Jadi kita ada 7 tahap. Pertama 5 hari pelatihan dan yang terakhir mengisi kuis dan yang terakhir lagi itu mengisi evaluasi. Jadi semua 7-7-nya harus diisi. Untuk evaluasi itu adalah penilaian tentang sekolahmu dan pelatihan ini seperti apa. Nah, kalau untuk kuis itu adalah soal-soal yang berhubungan dengan apa yang kita pelajari selama 5 hari ini. Gitu. Ya, selamat datang untuk pengajar kita, Ibu Agus Nur Lese. Halo, Ibu. Halo. Ya, selamat datang di kelas kita di KPK yang tanggal 15 sampai 19 Maret ya Ibu dengan materi pengaturan dana untuk bisnis kuliner. Nah, ini silakan Ibu perkenalkan diri dulu sebelumnya untuk Ibu dengan rekan-rekan. Silakan. Oke, selamat pagi semua teman-teman di seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Lasa Agus Nur. Hari ini kita akan belajar materi food costing, food and beverage. Jadi saya harap teman-teman bisa menyimak karena saya sudah sediakan di akhir nanti untuk kita latihan mengisi template ya. Jadi ini kamu bisa gunakan untuk berbisnis supaya tahu margin bersih dari atau keuntungan dari harga produkmu dan kamu bisa mengemas harga jual sehingga kamu bisa bersaing di dunia industri kulineri. Oke, itu saja buat teman-teman yang lain. Kayaknya tadi baru pengumuman suara terlalu ini. Nanti selama kita ada waktu untuk diskusi ya. Jadi tolong di mute dulu supaya lebih clear kedengarannya. Itu aja. Makasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Agus Nurlese dan berhubung sudah jam 10 ya, 10:01. Mari kita mulai saja Ibu untuk pelatihannya. Rekan-rekan disimak dan yang perlu dicatat ya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Ini masih banyak yang mau masuk ya. Oke, di sini teman-teman akan dibagikan materi saya ya. Selama 1,5 jam kita akan belajar. Tolong ditanyakan sedetail-detailnya kalau memang tidak mengerti selama proses belajar. Oke, kita masuk ke dalam materi dengan judul yaitu food costing. Di sini saya sudah terjemahkan sebisa mungkin untuk bahasa Indonesia. Tapi untuk food costing supaya teman-teman juga lebih aware dengan bahasa yang digunakan di dunia industri ya. Atau harga pokok produk atau sering disebut dengan HPP ya. Kalau sekarang sering disebut dengan COGS ya. COGS cost of goods sold. Oke, buat apa sih kita tahu atau mengerti itu food costing? Food costing itu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi makanan dan minuman sesuai standar resep. Sehingga siap dijual dalam bentuk satu porsi atau sering disebut dengan à la carte atau dalam bentuk paket atau sering teman-teman dengar yang namanya combo atau dalam bentuk paket ya. Kemudian tujuannya apa? Kita mengetahui dan belajar hari ini untuk food costing. Pertama, mengetahui margin. Margin itu apa sih? Keuntungan. Sama dengan kita beli handphone, kita jual lagi, itu sisanya itu disebut dengan keuntungan. Kalau di kulineri, beda sedikit. Bedanya karena ada proses. Ya. Jadi kita tahu, misalnya, kita beli ayam, kemudian kita proses menjadi ayam goreng,
Kita tahu berapa sih untung bersihnya setelah proses dilalui. Kemudian mengetahui real pengeluaran. Real pengeluaran itu maksudnya apa? Poin-poin mana yang menjadi uang yang terbesar yang kita keluarkan selama proses. Misalnya, kita menghabiskan untuk membeli produk yang sebenarnya bisa digantikan dengan produk yang lain. Dengan istilah nomor 3 yaitu substitute. Contohnya kita menggunakan banyak brand tepung. Brand tepung dari harga mahal sampai yang termurah. Susu juga begitu. Kalau kita bisa mengetahui harga yang masuk dengan taste, dengan kualitas yang sama, tanpa menurunkan kualitas, kita bisa menggunakan brand-brand yang lain. Itu namanya substitute. Substitute pengganti, bahan pengganti. Kemudian, sebagai informasi ke divisi purchasing, kenapa kita harus berinteraksi dengan purchasing kita kalau sebagai owner, sebagai chef, atau orang yang bertugas untuk produksi? Karena purchasing bertugas bernegosiasi dengan supplier. Kalau dengan harga lebih murah, dengan bahan yang bagus, itu akan menguntungkan perusahaan. Ingat, bisnis is a profit. Bisnis adalah profit. Kalau bisnismu tidak profit, berarti kamu sedang buka yayasan. Kamu sedang buka satu bisnis yang hanya sosial, ya. Tapi yang namanya bisnis harus mendapatkan profit, ya. Kenapa harus dapat profit? Karena bisnis harus bisa membiayai diri sendiri. Satu, membiayai pegawai, membiayai bisnis itu sendiri, membayar aset-aset yang sudah dikeluarkan. Jadi teman-teman harus berpikir thinking business is a profit, ya. Sekecil apapun profitnya harus menjadi profit. Kemudian kelima, informasi dari pihak ke pihak operasional, terutama orang-orang yang ada di depan atau yang langsung ke user, langsung ke pelanggan. Supaya orang-orang operasional kita, waiter kita, supaya orang supervisor kita bisa upselling mana produk yang lebih menguntungkan untuk perusahaan. Kemudian informasi ke pihak marketing. Seperti kita tahu, saya dulu pernah di marketing juga. Marketing promo, buy one get one, cashback, banyak sekali strategi. Tapi kalau kita tidak menginformasikan ke marketing, marketing tidak pernah tahu berapa untung dari setiap produk yang dikemas untuk promo itu. Jadi kita harus menginformasikan, ini margin kecil loh, ini marginnya besar loh. Oh, kalau marginnya kecil berarti untuk 100 pelanggan pertama aja deh pas kita soft opening atau GO. Yang lainnya dimainkan adalah main bundling atau combo gandeng dengan minuman atau gandeng dengan makanan-makanan ringan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi koordinasi untuk mengetahui food costing ini sangat perlu di dalam bisnis kulineri. Oke, kita lanjut ya. Kalau nanti ada yang tidak mengerti, nanti saya buka jadwal untuk tanya jawab ya. Di sini teman-teman akan tahu istilah-istilah. Istilah-istilah itu AP. Nah, kalau kita buat rumusnya nanti kamu bisa lihat di sini, tapi saya sudah membuat simple sekali dalam bentuk template. AP itu apa? Actual product. EP, edible product. Actual product contohnya kita beli 1 kilo. Kalau kita beli 1 kilo, 1.000 kan? Itu disebut actual product. Produk yang kita beli. Kalau kita beli dalam bentuk packaging, misalnya dalam bentuk kemasan ada 500 gram. Berarti itu adalah disebut actual product. Sedangkan edible itu adalah yang dimakan, yang dikonsumsi. Contohnya kita beli mangga 1 kilo. Tidak semuanya kita edible, kita makan. Kenapa? Ada biji, ada kulit. Berarti itu dikeluarin kan? Jadi tinggal dagingnya saja. Dagingnya itu berapa sisanya? Itulah yang disebut dengan edible product. Jelas ya? Kemudian ada yang disebut dengan UOM. Nah, UOM ini mungkin rada-rada ini baru dengar. Sebenarnya ini
ini kita sudah tahu. UOM itu adalah satuan massa, satuan berat, satuan mili. Kalau dia pieces, itu satuan pieces. Kalau dia berat dalam bentuk cairan biasanya mili, ya, atau kilo, atau liter. Kalau dia berat biasanya kilogram, apalagi biasanya kalau orang bartender menggunakan oz, ya. Kalau resep-resep luar negeri itu pakai istilah jigger, pakai pins, ya. Kalau orang rumah tangga pakainya apa? 1 tablespoon, 1 teaspoon. Nah, itu kata-kata teaspoon, tablespoon itu harus dikonversikan dalam bentuk angka kalau kita sudah ngomong yang disebut dengan food costing. Jadi tidak ada yang namanya taruh garam secukupnya, manis secukupnya. Karena salty atau rasa asin yang saya rasakan sama kamu rasakan secukupnya itu beda. Karena harus dihitung, berarti harus ada gramasi yang jelas. 5 gram kah? 2 gram kah? Tidak boleh ada kata secukupnya lagi kalau sudah masuk ke dalam hitungan food costing. Oke, apa itu margin? Margin itu adalah keuntungan. Berapa sih untung dari A jadi C? Atau berapa sih margin kita dalam semua bisnis itu dari roti A, roti B, roti C, margin bersihnya berapa persen? Nah itu. Expenses. Expenses itu biaya atau pengeluaran. Sudah jelas ya? Kemudian di dalam food costing, kita harus tahu yang namanya yield test. Yield test ini sebenarnya gampang sekali kalau kita sudah memahami yang namanya edible, aktual, dan segala macam. Ya. Kenapa ada yield test? Sering disebut dengan usable. Ingat ya. Jadi kan teman-teman catat yield test sama dengan usable. Usable itu yang digunakan. Ya. Ini bisa dilakukan dengan pengalaman. Pengalaman kita sebagai owner, sebagai cook, sebagai orang yang melakukan kegiatan masak-memasak, atau yang mendevelop kita punya kopi, atau kita punya minuman Thai tea, kita tahu di saat kita menyiramkan atau kita menuangkan susu, ada nggak yang tertinggal di kalengnya? Berarti kita harus hitung usable dari, misalnya kita pakai Carnation. Carnation itu saya sebut brand ya, bukan berarti saya sponsor Carnation ya. Oke, susu yang lain lah ya. Rata-rata Carnation itu 375 gram isinya. Pada saat kita tuangkan, itu tidak selalu keluar 375 gram. Jadi, yield test-nya harus kita hitung dengan perhitungan seperti ini. Ya. Jadi, ada 2 penempatan yield test atau usable itu. Pertama, untuk convenience food yield test. Convenience itu apa sih? Semua produk yang menggunakan kaleng, menggunakan kotak, menggunakan kantong. Contohnya, kita beli yang namanya sambal dalam packaging, ya, atau yang isi ulang. Pada saat kita tuang ke botol lagi, itu tidak mungkin seluruhnya keluar. Pasti ada yang berkurang di pinggir-pinggirnya, walaupun sudah kita benar-benar habisin 1-2 gram. Itulah yang disebut dengan perhitungan yield test. Kemudian untuk produk-produk yang wortel, mangga tadi yang saya sebutin, alpukat, kita pakai parsley, kita pakai sereh ya, apalagi sereh, potong atas, potong bawah kadang-kadang ya. Kita beli pakcoy, kering luarnya, kita harus buang. Kita beli sawi, nah, itu harus dihitung usable-nya atau yield test-nya. Perhitungnya gimana? Oke, kita lihat ya, teman-teman lihat di sini contoh saya ambil wortel. AP wortel adalah 1000. 120 ini apa? 120 ini adalah waste product, WP nih, waste product. Waste product yang dibuang, jadi yang dikuliti, yang dipil. Ya, atau ada tulangnya karena dia mungkin wortel lokal yang suka keras itu ya.
kita ambil tengahnya kita buang, soalnya nanti kelamaan matangnya kalau kita pakai buat kuah sop. Berarti EP-nya, edible produknya 880 gram lagi. Sekarang kita mau hitung yield test-nya. Gampang sekali, rumusnya adalah, ingat rumusnya ini ya, EP nih dibagi AP dikali 100. 88%. Berarti wortel tidak 100% kita gunakan untuk produksi kita. Kenapa ini harus dihitung? Kenapa? Kalau kita tidak hitung, nanti jadi bumerang buat bisnis kita. Kita menganggap semuanya dipakai. Cabai kita beli, kan harus dipetik belakangnya, ya enggak? Bawang harus dikupasin. Kalau kita bisa dapatin harga bawang dengan kualitas yang sama dan sudah dikupasin dari pasar, mendingan beli itu. Daripada kita harus menghitung yield test-nya lagi. Makanya harus ditentukan supplier, supaya tidak kesenjangannya untuk waste produknya itu tidak terlalu besar. Kualitasnya tetap mungkin bisa dipertahankan konsistennya, hanya beda-beda 10% lah setiap beli. Mungkin ya yang ini segernya beda atau banyaknya beda seperti itu. Oke, kita lihat kalau versi daging. Ya, ini teknik-teknik perhitungannya tadi ya, yang kita sudah omongin di depan. Kalau dia daging beda lagi. Kalau daging ada yang susut, apalagi kalau kita beli daging gondolan ya, beef ya. Biasanya ada yang nakal-nakal sebelum disembelih itu dicekokin sama air supaya gemuk, supaya berat ya. Nah, itu masalah kalau kita tidak hitung usable. Ya, kita tidak hitung usable. Kita membuat perhitungan seperti ini ya. Teman-teman lihat misalnya saya beli beef. Rumusnya tadi tetap sama ya. Atau dalam hitungan gram 1.500 gram. Kemudian kita bersihkan. Dibersihkan itu misalnya ada fatnya, ada lemaknya. Berarti kita lihat lagi berapa sih sisanya. Oh, ternyata yang dibuang 300 gram. Jadi kita hitung 1.500 dikurang 300. Ini kalau AP-nya 1.500 ya. Berarti sisanya 1.200. Bisa aja dibersihkan hanya 100, tapi yang 200 adalah susut lagi. Karena tadi banyakkan air. Jadi tetap kita hitung itu sebagai waste. Maka kita masukkan ke dalam rumus ini percentage atau usable. Ini rumusnya, teman-teman lihat ya. 1.200 EP-nya dibagi AP dikali 100. Berarti hanya 80% beef yang kita gunakan yang layak diediblekan, yang layak dijual. Kalau sekarang dari 80%, kita butuh 90 gram. Berarti 1.200 dibagi, ini salah ya, ini bagi 90. Jadi mungkin sekitar 90, 12 sampai 13 porsi saja. Ya, karena ini dibagi 100, mestinya ini kalau sesuai 90 jadi baginya 90. Oke? Kemudian di sini ada list dari secara internasional. Ini ada yang namanya hitungan usable. Jadi teman-teman nanti supaya lebih gampang kamu buat database. Database dalam arti semua penggunaan produk-produk yang diproses itu harus diestimasi dulu usable-nya supaya lebih gampang. Jadi berapapun kamu buat produk yang sama, misalnya kamu membutuhkan garam, garamnya nggak usah lagi dihitung. Atau kamu kalau garam pastilah ya nggak bakal hilang. Tapi kalau kamu menggunakan es kan cair. Kalau kamu menggunakan daging, kalau kamu menggunakan kecap, itu usable-nya berkurang, tidak 100%, mungkin 98% atau 99%. Biasanya usable itu berjalan di mana? Produk-produk yang mengalami proses penyusutan kah, dikupasin kah, atau
dipotong bonggolnya kah? Itu intinya yang perhitungan usable. Oke, kalau ada pertanyaan sambil dicat, boleh supaya tidak lupa ya. Dicat. Kalau nanti memang bisa buka suaranya, tapi cat dulu aja. Biasanya nanti bisa jawab ya. Saya cek dulu. Sini banyak ada cat. Catnya apa ini? Oh, hadir-hadir doang ya. Oke. Kita lanjut ya. Inilah yang akan kita kerjakan nanti, di mana kita bisa membuat dalam bentuk template seperti ini. Jadi teman-teman, template yang saya kasih nanti tolong di-save dan mulailah menggunakannya di saat kamu mulai menghitung. Ya, kita akan belajar nanti cara mencari harga jual juga. Tekniknya apa? Tekniknya adalah kalau kamu punya satu bahan yang dikemas untuk berbagai rasa, contohnya donat. Donat basicnya adalah roti manis, contohnya ya. Contohnya roti manis. Roti lah ya, roti dough donat. Dough donat ini kita mau jadiin rasa strawberry, green tea, kita mau jadiin coklat, almond. Yang kita hitung awal apa? Seperti yang saya buat di sini. Saya mau menghitung pizza. Pizza ini, dough pizza ini saya buat untuk jadi 7 jenis. Bisa jadi Napoleon pizza, margarita pizza, atau seafood pizza, seperti yang ada di pizza-pizza itu. Basicnya menghitung dough dulu. Idealnya seperti itu, supaya kita tidak 2 kali kerja. Jadi kita hitung dough-nya. Sini, misalnya ingredients-nya apa? Ya, flow chakra, ini ragi, yeast ya. Ini nanti ini hanya contoh ya, karena ini dalam bentuk bahasa Inggris. Garam, salt mestinya, ini campur cooking oil, minyak. Ini unitnya. Unit ini disebut dengan AP. Ya, teman-teman nanti ingat, unit di sini disebut dengan AP. Kenapa saya tidak tulis AP di sini? Inilah contoh ideal di dalam industri penempatan food costing. Bukan ditulis AP di sini. Jadi yang tahu istilah AP itu yang mengerjakan. Biasanya ini orang chef atau orang accounting juga ngerti yang seperti ini. Kemudian UOM. Nah, UOM udah ngerti ya tadi ya, unit of measure. Kemudian ini price. Price ini maksudnya apa? Harga tepung cakra sekilonya berapa? Ini kan sekilo. 12.500. Bisa aja kalau teman-teman yang Kalimantan bisa 15.000. Atau teman-teman yang di Semarang mungkin 13.000 ya. Ini usable. Nah, ini mestinya cooking oil-nya 98 ya. Jadi di sini anggap di sini usable ini yang kita estimasi ya. Kemudian di sini ada usable amount. Usable amount ini rumusnya dari mana? Dari berapa persen? Ini masih enak. Kenapa? Ini 100%. Kalau dia 98 berarti cuma 980 gram. Kemudian amount per serving ini apa? Amount per serving is resep. Sedangkan price per unit itu adalah berapa harga per gram, berapa harga per liter, per mililiter. Sedangkan ini, harga ini dikali dengan amount per serving. Ya, nanti kita akan lihat sehingga kita bisa dapat yang namanya harga base dough pizza kita 3.800. Kemudian kita mau coba hitung. Nih, kita mau hitung dari dough pizzanya kan udah masuk nih 386. Kita mau tambahin feta cheese, semember cheese. Ini resep ya, bolehlah kalian ambil ya resepnya ya. Resep. Oke. Kemudian kita hitung, kemudian jadilah harganya cost per serving. Minimal teman-teman bisa hitung dulu yang namanya HPP per serving. HPP per satuan aja. Ini 14.000. Oh, saya mau jual 55.000. Berapa cost persentasenya? 47%. Berapa margin saya dari satu produk adalah 40.000. Pertanyaannya sekarang, Bu Lasa ini kan belum termasuk packaging, belum termasuk ini. Boleh. Packaging bisa dimasukkan, bisa tidak. Jika bisnis kita adalah dine-in.
ya. Jika kita mau memasukkannya, menghitung langsung PGJ-nya, taruh di sini, tambahkanlah dari 14.000. Oke? Kita nanti berhitung di belakang ya, setelah saya presentasi dulu. Kenapa? Dari pada bolak-balik nanti. Sama dengan minuman juga. Nah, minuman yang pengopi-pengopi nih. Have you count your coffee cost this morning? Yang sudah ngopi, kamu mulai ngitung nih. Oh, harga kopi gue ternyata ya hanya 4.000. Gua nongkrong tadi 40.000. Lumayan juga ya. Berarti sebenarnya saya udah bisa minum 8 cup. Ya. Nah, kita coba hitung di sini ada namanya cappuccino. Nah, kita misalnya cappuccino ada susu, ada es, sama. Kita lihat di sini, ini unit. Kemudian di sini UOM, di sini adalah harga kopi per kilo. Ingat, harga kopi per kilo, bukan hasil ekstraksi espresso. Ya. Jadi teman-teman hitung per kilonya berapa sih kamu beli. Kalau nanti kemahalan 4.900 nih kosnya. Kamu bisa ganti kopinya atau deal dengan supplier jangan 180 deh, 160. Kenapa? Nanti akan mempengaruhi semua yang ada di template ini. Kemudian susu, anggaplah 14.000. Kita beli es. Esnya 10.000 untuk 10 kilo. Jadi 1 kilonya 1.000. Kita pakai, kenapa 90 usable-nya Bu Lasel? Karena es itu mencair. Karena es mencair kecuali kita punya mesin sendiri contohnya. Atau esnya kan saya buat sendiri. Dari es saya, dari rumah saya. Boleh, nggak apa-apa. Kamu boleh tidak masukkan. Tetapi idealnya supaya real harganya, es yang kamu buat sendiri pun dari air dari rumahmu itu harus kamu hitung supaya di saat kamu berbisnis kamu tahu realnya berapa. Ya. Taruh di sini. Tapi kalau es adalah hasil pembuatan kita, misalnya kita punya mesin, berarti itu tidak perlu dihitung. Itu dihitung nanti di cost apa? Di cost air sama di cost listrik. Ya. Jadi ada, kalau ini saya buat based on es dibeli. Oke. Kita mau lihat formula dari menghitung cost persentase. Nanti kita sebenarnya bisa lebih detail di saat kita menggunakan Excel file ya. Di sini cost persentase. Cost per serving 1.600 dibagi 9.000 dibagi selling price. Kalau mencari selling price, mencari harga jual, ini rumusnya. Cost dibagi cost persentase. Nah, ini ya, nanti kita akan mencoba. Kemudian, kalau kita mau melihat yang namanya food cost percentage dari total bisnis kita. Nih, contohnya, kenapa Agus Rehan raise hand? Cat aja ya. Di sini kita misalnya jual mie. Penjualan mie kita 28 juta. Kopi kita 4.500.000. Di sini cost-nya dari 28 juta, uang yang kita keluarkan untuk modalnya 9.100. Kita jual kopi, kita dapatin revenue 4.500.000. Modalnya 1.350.000. Maksudnya apa? Dari 28 juta, 32% adalah cost untuk production. Dari 4.500.000, 20% cost production. Kita totalin. Mentotalkannya gimana? Dari biaya modal dibagi sales, itulah yang disebut dengan food cost persentase. Ini yang orange ini food cost persentase. Ya, teman-teman nanti kalau nggak tahu, coba hitung dalam bentuk kalkulator ya, atau di Excel file bisa. Ini. Oke, saya lanjut dulu ya. Kemudian
kita mau sebagai orang F&B gimana sih supaya bisnis kita ini kelihatan atau kita buat orang seperti profesionalisme ya. Yang kita perlukan yaitu membuat recipe card format. Jadi dari belajar hari ini saya mengharapkan teman-teman selain menghitung cost, teman-teman bisa membuat namanya recipe card format sehingga teman-teman tidak terbeban setiap buka outlet, setiap buka resto, kamu harus seperti membuat warung kecil, tapi sudah dikelola as a profesional, walaupun kita adalah owner sendiri. Kita harus membuat recipe card format. Recipe card format itu bentuknya banyak sekali, beda-beda. Kamu bisa search di Google banyak sekali. Tapi apa yang cocok untuk bisnismu? Ya, di sini minimal yang harus ada yaitu standar resipinya. Ini misalnya item untuk nasi goreng. Nomor berapa? Ini resep keberapa dari menu kamu. Kemudian ini portion size-nya. Berapa banyak sih satu serving nasi goreng itu? Yield ini maksudnya apa? Yield yang dimaksud adalah sekali resep. Misalnya kalau kita buat nasi goreng ya, kadang-kadang kita buat nih untuk 10 porsi. 10 porsi berarti berapa kilo nasinya yang harus dibuat. Kemudian ingredients, berat ingredients-nya masing-masing, misalnya ada bawang, ada yang lain-lain. Kemudian measure-nya itu apa? YOM ya, lebih ke situ. Method of preparation. Contohnya bawang goreng kah atau apa. Ya, ini yang perlu di minimal ada kitchen dokumennya. Atau teman-teman bisa membuat seperti ini. Ini contoh yang lain yang biasanya banyak dipakai di luar ya. Kita bisa buat lebih simple. Contohnya ini resep number 005, resep nomor 5 dari sekian banyak. Portion size-nya 6 oz. Ya, 6 oz, portionnya 8. Portion size-nya maksudnya apa? Setiap serving daging kambing mudanya itu atau domba mudanya itu digunakan 6 oz beratnya ya, sekitar 6 kali 30, 1 oz sama dengan 30, berarti sekitar 6 kali 3 ya, 180 gram. 8 porsi. Pembuatan dagingnya itu dari 1,4 kilogram, jadi 8 porsi. Ya, isinya apa? Ditaruhlah daging yang bon daging yang sudah direndam dengan olive oil, rosemary, garlic seasoning, bawang putih ya, salt and pepper, chicken stock, ya, kemudian fresh mint dan sebagainya. Kuantitinya ini disebut dengan UOM. Nah, di sini ada 1 tablespoon. 1 tablespoon itu apa? Tolong dicatat. 1 tablespoon sama dengan 15 gram atau 15 mili. 1 teaspoon sama dengan 5 mili. Ya, teman-teman, kalau misalnya ada tante-tante kita nih, kasih 1 sendok teh. Dalam hitungan 1 sendok itu rata-rata adalah 5 gram atau 5 mili. Ya. Oke, Kemudian di sini ada method of preparation. Nah, ini preparation pembuatannya ya. Dari dry rosemary itu diapain? Atau pembuatannya dari awal gimana sih? Nah, inilah sebenarnya yang dibuat sama franchise. Saya nggak tahu ada pebisnis franchise di sini nggak. Ini sebenarnya lebih simpelnya. Supaya ini tinggal dipakai, diajarin lagi outlet lain, sehingga bisnis itu lebih easy. Bisnis is fun kalau kita bisa tahu key-nya di mana, ya. Kita lanjut. Nah, ini contoh yang ini yang saya punya contohnya ya. Di sini kamu harus di sebelah kiri, idealnya gambar ini pindah ke sini. Kenapa? Harus ada gambar supaya biar ada penampakannya. Supaya pada saat kamu tidak ada, servingnya itu konsisten. Kalau pakai piring merah,
Kalau pakai piring hijau, kayak gitu-gitu. Jadi gambar harus ada di sini. Kemudian ingredients, kemudian prosedur. Dibuat oleh siapa? Biasanya ini bagian food development atau chef lah, atau cook. Disetujui oleh siapa? GM atau kamu sendiri owner, ya. Kemudian kita lihat di sini harus ada logomu, menu SOP, bukan menu shop ya, SOP Standard Operation Procedure. Kemudian di sini ada dokumen number. Dokumen number sama dengan ini resep keberapa. Issued date. Issued date itu maksudnya apa? Dibuatnya, disetujuinya kapan. Effective date itu kapan mulai di launching. Jadi contohnya, Napoleon Pizza ini dokumen nomor 25. Di issued mungkin Desember 2020, tapi efektifnya baru nanti tanggal 5 April. Nah, itu contohnya ya. Mungkin karena ada masalah, lagi PPKM atau lagi PSBB, atau lagi ada masalah nih, ada pizza yang rasa yang ini harus dihabiskan dulu. Nah, itu bedanya issued date dengan effective date. Kemudian kita lanjut untuk yield. Yieldnya itu portionnya, preparation time sama cook time-nya. Oke, jadi di dalam, kenapa biasanya pizza kalau kita ke pizza, butuh waktu 15 menit loh. Kenapa? Cook time-nya cuma 10 menit, tapi preparation-nya, nyiapin atau garnish finishing-nya itu butuh waktu. Jadi kita totalin sampai orang yang di depan, bagian server, kasir itu bisa menyampaikan total waktu tunggu. Itu. Ya. Ini untuk menu card untuk beverage ya. Beverage bedanya sama makanan apa? Kalau makanan ada cook time, kalau di minuman itu tidak ada. Ya, jadi minumanmu ini misalnya espresso atau caramel macchiato, taruhnya di sini. Ya, supaya tahu penampakannya gimana sih. Jadi pas di serve itu staf kita, pegawai kita, atau kita sendiri sudah nggak lupa, gaya garnishnya ini loh, garnishnya pakainya ini. Kenapa? Di gambarnya, di menu card-nya sudah jelas. Ya. Kenapa kita harus memaintain food cost? Kenapa teman-teman harus memaintain food cost? Pertama, bagaimana kita memaintainnya? Kita harus track dulu harga makanan dan minuman kita. Kemudian, kita track itu maksudnya apa sih? Kita harus tahu menu-menu yang menguntungkan yang mana sih? Kenapa teh itu sangat menguntungkan? Teh, beli satu teh poci, teh tongji, atau whatever tehnya ya, Sariwangi. Hanya gelasnya, penampakannya cantik, kita bisa jual sampai 20.000. Ya, padahal tehnya basicnya teh manis biasa. Karena teh itu simple pembuatannya. Apalagi kalau ditambahkan merek di dalamnya, ya. Brand apa gitulah tehnya. Harganya jadi selangit ya, jadi 55.000. TWG, kita pakai TWG, basic TWG paling 9 ribuan. Ya, kalau kita beli sasetannya. Jadinya 45 atau 55 di saat kita sudah di dine-in cafe. Itu karena apa? Tadi kita harus tahu track harga, kita bermain di market mana. Kemudian melakukan inventory. Kita lakukan inventory, kita cek produk-produk kita, barang-barang kita yang bisa enggak produk-produk yang tidak yang slow moving kita gunakan untuk mendobrak makanan-makanan yang sudah fast moving. Jadi kita tempelin, kita buat combo gitu loh. Misalnya menu makanan yang rata-rata yang tidak naik, misalnya ayam goreng. Gimana ayam goreng ini bisa naik seperti lakunya seafood contohnya. Kita buatlah paket. Nah itu. Jadi kita bisa menggunakan apa ingredients yang bisa dipakai juga sehingga produk kita itu semuanya keluar. Kalau kita rajin inventory, kita bisa tahu produk kita yang kadaluarsa,
yang yang slow moving. Jadi kita bisa analisa dari situ. Ya, kalau kita bukan orang paperwork banget ya. Kalau kita tidak harus melihat laptop atau melihat database di komputer, tapi kita bisa lihat dengan inventory. Kemudian review produk spesifikasi produk kita bisa lihat. Dengan kita membuat food costing di template tadi, kita bisa lihat yang mana sih yang paling ingredients paling mahal ini yang mana. Bisa aja kita menganggap ingredients kita yang mahal itu tepung, padahal sebenarnya mungkin di oil, ya, di minyaknya. Kita pakai minyak yang grade A yang mahal sekali, padahal tidak berpengaruh sekali terhadap produk kita. Jadi kita bisa lihat spesifikasinya, ya, dengan melakukan substitusi. Atau di saat kita mendevelop resto di luar kota. Di luar kota susah sekali mencari supplier-supplier yang sama misalnya yang ada di Jakarta. Berarti kita harus melihat siapa aja sih vendor atau distributor yang ada di kota itu sehingga kita bisa kemas produk kita sama dengan yang ada di Jakarta, tetapi spesifikasi produknya sedikit berbeda, ingredients-nya sedikit berbeda, ya. Kemudian manage waste. Manage waste itu maksudnya apa? Kalau kita punya kalau di Jakarta ini pernah teman-teman tahu Rejuve? Ya, Rejuve adalah satu company yang itu jus botolan yang sehat itu, Gunung Sewu. Dia PT Gunung Sewu. Dia paling 2018 kalau nggak saya dia adalah zero waste. Zero waste itu kenapa? Dia kan perkebunan ini ya, nanas, ya, nanas sama beberapa produk itu dia menggunakan kulit nanasnya yang dia buat untuk jus dan untuk dia jual ke supermarket, itu untuk pakan ternak. Sehingga ternak yang dibeli dari dia itu dagingnya itu lembut-lembut karena dikasih kulit nanas ke sapinya. Itu Gunung Sewu. Nah, dan sampai sekarang dia buatkan Rejuve itu. Itu perusahaan besar tapi bergerak di bidang komoditi. Manage waste mereka cukup oke. Mereka mendapatkan apa namanya, saya lupa rewardnya itu. Manage waste mereka linknya cukup kuat dan cukup bagus. Semua bahan-bahan kulit-kulit minum jus-jus yang mereka kelola itu tidak dibuang. Itu dikelola untuk pakan ternak, untuk jadi pupuk dan segala macam. Teman-teman juga bisa melakukan itu. Misalnya kalau kita beli ayam, kita maunya beli ayam utuh supaya kita bisa pakai cekernya, kita pakai kulitnya, kita pakai segala macam. Tapi food costing is food costing. Kita hitung dulu untuk satuan. Kalau kita mau pakai waste-nya itu, kita hitung ulang lagi untuk sebagai produk yang baru sehingga kita bisa tahu realnya berapa. Ya, itu namanya manage waste. Ya, sama dengan kalau kita usaha resto sebenarnya itu harus dilakukan itu. Usaha resto kan banyak tuh, tulang-tulangnya diapain sih? Bisa nggak dihancurkan menjadi stok atau dimasak dalam waktu lama? Stok itu maksudnya kaldu ya. Atau kita bisa nggak para peternak-peternak ayam yang mensuplai itu, yang hanya supply ke supermarket hanya bonnya doang, hanya dagingnya aja misalnya, ada tulang-tulangnya, diapain tulang-tulangnya? Itu bisa dihancurkan, dibeli mesin untuk menjadi apa? Campuran untuk makanan ternak lagi, makanan anjing, makanan apa yang sudah dicampur dengan daging. Itu akan menjadi peluang untuk memanage waste. Kemudian kerjasama dengan purchasing. Kerjasama dengan purchasing itu akan membuat hidup kita lebih baik. Kenapa? Profit akan lebih baik. Kenapa? Purchasing tahu bagaimana bernegosiasi karena dia sudah punya modal dari kita. Kemudian kita bisa melakukan teknik membeli dalam jumlah besar. Dalam jumlah besar pasti didiskon dong, ya, dengan melakukan penumpukan, tapi penumpukan yang lebih smart. Dalam arti kita bisa menghitung jangka waktu kita habiskan berapa lama. Kemudian mencari substitut, kemudian membuat SOP. Kita akan masuk ke perhitungan
menggunakan template. Oke, teman-teman yang tidak fokus tadi bisa mulai fokus ya, karena saya akan mulai menghitung melakukan percobaan di slide ini. Oke, teman-teman bisa lihat semuanya? Oke, sebelum kita mulai ini, saya akan cat teman-teman dulu bagaimana menghitung. Saya minta sekitar mungkin 5 orang untuk menghitung biaya dulu ya, menghitung mencontohkan AP. Di sini saya punya rumus. Rumus tadi AP EP dibagi AP dikali 100. Oke. Ini teknik mencari usable ya, usable. Teman-teman bisa lihat chat saya. Oke, saya matikan dulu sharing ya. Oke, bisa fokus di chat saya semua. Oke. Di sini diketahui 1000 adalah apa ya? Kita mau pakai bawang merah, shallot ya, bawang merah. Kemudian bawang merahnya dikupas. Dikupas adalah WP-nya. WP itu waste ya. Kupasannya itu sekitar kurang lebih 185 gram. Oke, sekarang teman-teman bisa hitung berapa EP dan berapa yield test atau usable. Oke, coba dikerjakan. Dijawab di chat sebelum kita masuk ke exercise untuk perhitungan di template. Bawang merah ya. Oke, Rizky, Elsa, hitung EP-nya berapa, edible-nya? Pak Yuliana, Bapak ini ya, Pak Yuliana ya? Ibu atau Bapak nih? Oke, ayo masukin rumus aja, gampang kan? Pak Elsar Manafe, Pak Robi, saya butuh sekitar 3-5 orang. Hitung EP-nya, masukin dalam rumus. Bagaimana menghitung EP? EP itu, coba kita kerjakan dulu ya. Tadi 1000, itu adalah AP, berarti dikurangi waste 185. Itu disebut dengan EP. Berapa EP-nya, Pak? Ibu Suryati? Salah. Ibu Yuliana salah. EP-nya dulu, EP-nya, edible-nya dong. Oke. Oke. Apa nih? 815. Oke, Putra Bagus 815 ya. Oke, ya. Begitu caranya. Oke, sekarang yes, good. Panas, good. Ada lagi satu orang lagi yang bisa? Daniel Angga, good. Oke, sekarang masukin ke dalam rumus. Masukin ke dalam rumus usable. EP dibagi AP dikali 100. Oke, go. Ayo teman-teman, biar bisa teman-teman jangan ini ya, kita kan sambil belajar ya. Kalian sudah ngambil food costing berarti mulai sedikit berhitung ya. Ini akan berguna banget buat kalian. Kalian tepat sekali ngambil materi ini.
Oke, masukin ke rumus saya. Kok saya sih? Oke. Ya, benar Rizky Prisdanti benar. Oke, di bawah Bawono. Oke. Coba yang lain, benar nggak 81,5? Oke, good. Jadi EP tadi 815 dibagi 1000 dikali 100. Ya, 81,5. Oke, itu akan lebih gampang. Good. Oke, sekarang satu lagi ya. Kita akan menghitung yang namanya harga jual atau oke, nanti aja. Kita masuk ke PPT dulu, bukan PPT, menghitung ya. Kita akan menghitung di sini. Oke, kelihatan ya? Oke, perhatikan baik-baik, saya akan menghitung minuman. Teman-teman nanti saya kasih satu soal, kalian hitung sendiri. Template-nya nanti akan dibagikan. Tapi sebaiknya hitung manual aja dulu. Saya akan membuat yang namanya, kita mau buat apa nih? Oke, yang lagi kekinian ya, Apa ya? Minuman. Yang lagi kekinian apa? Kopi susu gula aren. Ya. Oke, kita akan buat kopi susu gula aren. Iya, sudah benar semua yang ini. Oke, saya insert dulu yang... Oke, saya akan bikin kopi susu gula aren. Ya, biar pada ngopi semua sebelum makan siang ya. Oke, kita akan lihat ingredients-nya. Oke, ikutin saya ya, lihat di sini ya. Jadi pertama dibiasakan yang kita masukkan adalah ingredients yang paling besar, yaitu kopi. Oke, apalagi? Apa ya resep kopi susu gula aren? Ini kopi susu gula aren versi yang saya tahu ya. Saya pakai misalnya, pakai gula aren Bu. Gula arennya yang KW lah gitu ya. Nantilah kita hitung ya. Kemudian pakai apa lagi? Butuh susu. Susunya misalnya saya pakai susu Diamond atau Grandfield lah biar keren dikit ya. Grandfield. Oke. Kemudian pakai apa lagi? Hanya 3 macam kah? Kita butuh es. Kita kan dagangnya di ini Bu, langsung packagingnya. Kita butuh cup. Cup kita pakai straw, pakai sedotan ya, sedotan. Oke, kadang-kadang di susu gula aren itu ada yang menggunakan yang namanya evaporasi. Ada juga yang menggunakan creamer. Oke lah, kita taruh aja susu evaporasi. Ya, biar rasanya kayak tuku-tuku gitu deh. Ya, enggak lah ya. Janji jiwa, janji manis, janji apa ya? Enggak janji juga ya. Oke. Atau kita mau pakai kayak kenangan ya, atau apalah ya. Kita mau unitnya. Unit ini ingat, unit is AP. Oke, teman-teman tulis di sini ya. Unit is AP. AP. Nah, saya nggak nulis di sini. Kenapa? Ini adalah template secara profesional yang kita gunakan. 1000. Ya dong? Salah nih. 1000. 1000 maksudnya 1 kilo. Ya, kita pakai UOM-nya gram. Gula aren per liter. Ya, liter biasanya itu mili ya, mililiter. Grandfield itu berapa ya? 1 liter ya, 1 liter. Yang rada mahal dikit. Evaporasi misalnya kita pakai yang murah, merek evaporasi Sunbay. Sunbay itu evaporasi yang murah, FN cukup mahal, FN 15. Sunbay punya Malaysia 13.500. Kalau Carnation sekitar 20 ribuan. Itu yang saya tahu ya. Atau FN lah. FN 15 ribuan ya. Bukan 15 ribuan. Itu sekitar nanti saya coba cek di berapa ya, 400 gram deh kalau nggak salah. Grandfield 1000.
400 gram. Ini adalah kemasannya. Es anggap kita beli adalah 1 bungkusan ya. Cup 1, sedotannya 1. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam pembelian. Kita beli kopi. Nah, kopi ini tergantung kamu mau pakai, anggaplah kita mau pakai karena kopi susu kekinian, kita pakai yang komposisi 80-20. Maksudnya apa sih? 80 Robusta. Kenapa? Nggak begitu ini banget, bukan yang hot ya. Robusta, 20 Arabica. Oke. Ternyata harganya lumayan murah loh, cuma 120.000 contohnya ya. Gula aren karena kita buat sendiri, contohnya kita beli atau kita homemade ya. Pembandingnya 2:1, akhirnya kita bisa harganya mungkin hanya sekitar 30.000 karena kita buat sendiri, kita bukan beli. Susu Greenfield ini cukup mahal tapi kita beli di suppliernya langsung 17.500 contohnya ya. Apalagi kalau kita pakai yang namanya UHT Diamond ya. Evaporasi itu tadi 14.500 kalau banyak ya. Es 10.000. Oke, udah ngerti sampai sini ya? Kemudian kita masukkanlah usable. Usable berarti kita menggunakan gramasi kopi ya. Nggak mungkin hilang. Kenapa? Pasti kita masukin. Oh, kalibrasi gimana? Itu beda lagi perhitungannya. Gula aren biasanya karena dia nempel sesuatu yang solid maksudnya itu liquid ya, liquid yang solid yang cukup nempel itu biasanya tidak 100%. Greenfield juga itu mungkin 98%. Kenapa? Masih ada sampai tetesan terakhir itu nempel ya. Evaporasi dia lebih cair, lebih gampang. Es biasanya saya taruh 90%. Nah, ini teman-teman ini kamu harus bikin database nanti. Database dalam arti supaya gampang. Jadi semua penggunaan susu adalah 90%. Jadi tidak boleh beda-beda. Oke? Oke, kita lihat di sini ya. Rumusnya apa? Ini udah saya buat rumusnya. Jadi ini otomatis. Kalau teman-teman kehilangan rumus seperti di sini, kamu bisa tambahin rumusnya. C dikali F3. Nah, kayak gini. Sama dengan C dikali F3. Atau bisa pakai kalkulator aja. 99% dari AP berapa sih? Nah, seperti itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tolong di-chat ke saya. Kita lanjut. Yang warna kuning ini adalah resep. Resep yang kamu gunakan di dalam membuat resep makanan atau minuman. Resep misalnya saya butuhnya 2 shot. 2 shot itu berarti 60 ml. 60 ml untuk dari sekitar 18 gram kopi. Nah, berarti bukan liquidnya yang dihitung, tapi kopi yang kita masukkan ke dalam mesin kita. Kemudian kita misalnya pakai gula arennya. Saya pakai misalnya 110 ml. Evaporasinya 20 gram. Esnya 180 gram. Oke. Udah tahu ya sekarang ya? Ini adalah resep. Resep kita bisa berbeda. Bisa aja teman-teman hanya menggunakan 1 shot. Jadi 10 gram. Ya. Oke, sini saya pakai 18 gram. Oke, kamu lihat rumus ini. Price per unit. Price per unit itu dari mana? E, harga jual dibagi usable. Ya. Teman-teman bisa membuat rumusnya seperti di atas atau tinggal ditarik aja. Ya. Jadi sehingga kita bisa tahu 1 gram kopi itu harganya berapa? 120 perak. 1 gram susu itu 18 perak. Berarti kelebihan aja nuangin itu udah duit. Nah, ya, itu maksudnya. Kita buat seperti ini. Oke. Ini bagian J ini apa? Rumusnya
H3 itu adalah resep dikali price per unit. Oke, Pak Juliana ini banget ngelihatnya serius sekali ya. Oke, banyak orang serius hari ini ya. Oke, good. Saya senang melihatnya. Sampai Pak ini senyum-senyum. Ibu siapa namanya ini senyum-senyum juga ya. Oke, sampai kita bisa lihat inilah harga satu kopi kita totalin. Kita totalin harga kopi kita. Harga dari ini kopinya, harga susunya, harga gula arennya dan segala macam. Harga kopi kita modalnya atau HPP-nya adalah 6.522. Gampang kan pakai template seperti ini? Gampang banget. Makanya beruntung dah ambil materi ini sebenarnya. Walaupun sebenarnya anti-anti banyak yang anti-anti sedikit. Kenapa? Ada pusing-pusing dikit kalau udah angka ya. Tapi nggak apa-apa, ini lebih enak malah. Kenapa? Ini buat feature kalian. Udah dapat kan 6.522? Sudah. Berarti ini adalah yang disebut dengan COGS atau sering disebut dengan cost of goods sold atau HPP. Sekarang Bu, gimana kasih harga jual? Nah, saya kasih bahasa Indonesia ini ya, harga jual. Nah, kalau ini cost HPP. Nah, ya. Nanti template-nya pasti begitu ya, bukan HPP tulisannya. Atau sering disebut dengan COGS. Ya, kepanjangan COGS, ingat kepanjangan COGS adalah cost of goods sold, ya. Cost of goods sold. Pasti nanti ada pertanyaan di kuis loh. Kalau nggak salah ada itu, kalau nggak salah udah lama banget. Cost of goods sold, itu nama istilah dari COGS. Harga jualnya ada dua teknik. Kita bisa buat dua teknik dalam membuat COGS. Pertama, yaitu kita buat analisa. Harga jual kiri kanan kita berapa sih? Kafe A, kafe B, kafe C. Kita bisa dengan teknik menebak. Contohnya, saya mau jual 20.000 aja. Contohnya ya, saya mau jual 20.000 aja. Nah, ini teknik karena kita menganalisa market atau pasar kita, kompetitor kita. 20.000. Nah, di sini langsung ini udah saya buat rumusnya. Rumus ini apa sih? COGS dibagi harga jual. Saya misalnya kasih 20.000. Nah, food cost-nya berapa atau food cost persentasenya berapa? 33%. Marginnya berapa per cup? Itu misalnya 13.000. Oh ternyata Bu, ini kan belum termasuk cupnya. Boleh, kita masukin cup. Kalau ini tadi hanya, kalau ini kita serve dine in. Kalau misalnya cup satunya ini loh Bu, 700 perak. Kalau udah kita sablon. Ini harganya 100 perak. Nah, kita bisa tambahkan semua. Jadi totalnya berapa? Bukan 6.000 lagi. Kita totalin ya. Dari atas sampai ke bawah. 6.622. Ya. 622. Margin kita 13.378. Oke, itu teknik pertama. Teknik kedua, kita misalnya tidak tahu harga jual kiri kanan kita masih menebak-nebak. Ada tekniknya. Caranya adalah COGS dibagi persentase. Itulah cara mencari harga jual. Ada di PPT kita. Tekniknya gimana? Ini sama dengan, lihat ya, harga jual dibagi, kan ini tadi 33%. Kita maunya jangan 33% lah Bu, saya pengennya cuannya besar. Nah, kita bikin misalnya 25%. Harga jual kita harus 26.488 atau 26.500. Kita lihat marginnya benar nggak? Cost-nya. COGS dibagi
harga jual. 25%. Benar kan yang saya buat tadi? Marginnya berapa? Harga jual dikurang COGS. Nah, ini. Kalau ini kita jual 33, ini 25, berarti margin kita lebih besar. Ini harga jualnya rendah, ini harga jualnya besar. Dengan COGS yang sama. Oke, saya akan stop ini. Saya akan bikin rumusnya dulu ya. Cara, dia di chat ya. Cara mencari persentase. COGS persentase atau cost persentase. Yaitu COG atau FB cost ya, atau food cost. Food cost per serving. Per serving. Serving. Yaitu contohnya ya, ini banyak sekali yang masuk ulang ya, yang baru masuk ke grup. Oke, contohnya diketahui harga kos 4.000. Nah ini ya 4.000. Harga jual 15.000. Berapa persentasenya? Oke, caranya adalah 4.000 dibagi 15.000. Ya, dikali 100. Nah, itulah 15.000. Itulah namanya dikali 100 ya, dikali 100. Itulah yang disebut dengan, oke, coba teman-teman cari berapa kosnya? Ya. 26,67 ya, atau 27%. Kalau di atas 5 langsung di round up aja. Ya, bukan 0,26 Rusni ya. Ya, 27%. Itu udah ngerti ya? Oke, sekarang kita akan mencari harga jual. Rumus harga jual. Rumus harga jual dengan membuat persentase. Rumus harga jual. Oke. Rumus harga jual adalah COGS dibagi food atau beverage persentase. Oke. Diketahui, nih ya teman-teman ya, saya roti COGS-nya udah pakai tepung, udah pakai ini segala macam 2.550. Waduh, ini siapa ya mencoret ini ya? Oke, 2.550. Oke. COGS roti. Kita mau FB persentasenya kita mau misalnya di 22%. Berapa harga jual dan berapa margin? Oke, coba dikerjakan. Teman-teman, caranya gampang sekali. 2.550 dibagi berapa? 22%. Disitulah harga jualnya dikali 100. Ya, coba dikerjakan. Oke, saya mau sebutin nama-nama orangnya ya. Saya mau sebutin nama orang yang mengerjakan. Ibu Mardiana. Kenapa dari tadi belum ada interaksi?
Ramsia, Bapak Agus Supriyadi. Saya minta 3 orang itu. Berapa harga jualnya? Oke, variabel banget ini ya. Kalau di atas 5 langsung di round up. Soal yang mana? Elsar, lihat aja deh Elsar ya. Soalnya ada di chat yang atas. Ibu nggak nongol chattingnya, kenapa itu ya? 11.600. Oke, coba teman-teman hitung berapa? Karena ada soal satu lagi yang saya akan hitung kasih ke teman-teman nanti. Oke, sudah? Ya. Soalnya nggak muncul Putra Bagus rotinya 2.550, kita pengen persentasenya 22%. Oke. Oke, sudah cukup? Oke, jadi teman-teman, intinya di sini apa? Intinya teman-teman harus bisa biasakan kalau kamu melihat cost persentasenya di sini besar, ya, besar, kamu harus hati-hati. Kalau tidak bisa dimainkan promotionnya. Idealnya bermainlah di bawah 35%. Boleh nggak kalau ada cost-nya sampai 40% sampai 50%? Boleh. Tapi produk tersebut tidak boleh sering-sering dipakai untuk promo karena cost-nya sudah besar. Itu intinya. Kemudian semakin besar harga jual, margin semakin besar dan food cost-nya semakin kecil. Semakin harga jual rendah, food cost-nya semakin tinggi, marginnya semakin tipis. Itu intinya. Oke, sekarang saya akan kasih percobaan kedua sambil saya tunggu siapa yang mau bertanya. Karena kita tersisa sekitar 20 menit. Saya akan mengerjakan satu resep untuk marble cake. Ya, marble cake. Oke, teman-teman bisa lihat. Dan saya akan mengerjakannya dan di sini saya tidak kasih totalnya. Teman-teman yang mengerjakan, tapi lihat layar saya. Oke? Sambil bertanya kalau ada pertanyaan. Marble cake. Oke. Marble cake ini resepnya ada butter, ada butter, ada icing sugar. Nanti kalian ngajakan ya. Ada egg yolk atau telur ya, telur kuningnya. Ini dulu deh. Bukan butter dulu. Yang paling pertama itu itu adalah flour. Atau tepung lah ya. Kita ubah bahasa Indonesia semua dulu ya. Tepung, gula halus, icing sugar ya. Kuning telur. Oke deh. Telur. Kemudian vanilla essence. Vanilla. Nih ya, teman-teman yang ngerjakan di sini nanti saya hanya masukkan, kalian coba coklat bubuk. Baking powder. Oke. Ya, kalau yang tadi yang ketinggalan membuat kopi susu gula aren, kamu harus lihat ini ya. Tepung. Kita akan bikin tepung. Kalau ada pertanyaan silakan di chat. Oke. Ya.
Oke, kita beli tepung rata-rata kan 1 kilo ya. Gula halus, anggaplah saya beli gula halusnya yang packingan kecil ya, di Indomaret contohnya. Kuning telur, oke, teman-teman harus tahu di sini kalau kita menggunakan telur, walaupun hanya kuningnya tok, itu selalu diambil tetap satuannya. Satuannya maksudnya apa sih? Telurnya itu dianggap habis, walaupun hanya kuningnya tok. Kenapa? Nggak bisa dipisahkan. Walaupun dipakai waste-nya untuk buat makan atau segala macam tidak boleh. Telur sebaiknya, telur misalnya kita beli kiloan, ya. Tapi di dalam kilo kadang-kadang kita membingungkan. Kenapa? Ada 1 kilo kalau besar bisa dapat 15, kalau kecil bisa dapat 20. Nah, untuk di food costing itu bisa dikemas jadi satuan, ya. Kita langsung satuan aja. Misalnya kita butuh actualnya 4, ya. 4. Berarti di sini kita ubah UOM-nya jadi pieces. Vanilla essence itu kita pakai sekitar 3 gram, ya. Coklat bubuk kita pakai 4 gram. Bukan, ini resep. Kuning telurnya ini, vanilla essence-nya itu biasanya pakai kupu-kupu itu 25, coklat bubuk kita beli yang 200, yang 180. Anggaplah Van Houten ya. Baking powder itu kita pakai merek kupu-kupu 35 gram. Gram. Ini, oke? Sekarang kita akan masukkan harga jual. Ingat, di sini tadi sudah saya buat. Di sini ada price, pembelian, tepung. Kita pakai tepung apa nih? Oh, segitiga biru, 12 ribuan. Ya, kalau lagi promo lebih baik lagi 10.000 ya. Gula halus. Wah, saya harus cari nih gula halus. Jadi kita harus punya database, cari di berapa kita beli dari supplier. Ya, makanya harus punya supplier. Kenapa? Kalau kamu masukin ke food costing harga jual Indomaret, Alfamart dan segala kan variabel. Icing sugar, saya cek di Tokopedia dulu ya. Icing sugar itu berapa sih? Icing sugar. Oke, Vesta Pack. Di sini, icing sugar mahal juga ya. Oke, dia 500 gram itu 19.000. Ya, ada beda-beda ya. Makanya tentuin dulu kamu mau pakai yang mana, merek apa. Kuning telur. Anggap saya beli telurnya itu sekarang ini ada 22.000 ya, 22.000 sekilo. Itu ada sekitar 18 piece. Berarti satunya itu 1.222. Ya. Ini langsung kita kasih aja nanti harganya. Per piece, karena kali 4 berarti kita kalikan 4. Ini ya teman-teman ya. Ini kamu bisa langsung kali 4. Oke. Vanilla essence. Vanilla essence. Vanilla essence. Vanilla essence-nya itu 13 ribuan. Ada yang murah, lebih murah lagi ya. Frambozen. Nah, merek Frambozen itu 50 gram. Ternyata 50 gram. Cuma 8 ribuan. Oke, coklat bubuk. Anggap kita beli itu Van Houten atau Tulip yang kecil. Itu sekitar 15 ribuan. Atau 23 ribuan itu rata-rata ya. Baking powder 5.000. Oke, udah ngerti sampai sini ya. Kemudian kita menentukan yang namanya usable. Tepung habis. Gula halus habis. Kenapa? Nggak mungkin berceceran kecuali kita orangnya teledor ya. Kuning telur itu karena kita sudah ubah ke satuan itu langsung. Vanilla essence itu 99. Coklat bubuk 100%. Baking powder 100 ya. Oke. Sekarang saya membutuhkan, ini resep ya. Kalian bisa pakai resep ini, resep saya ya. Kita butuh 100 gram. Gula halusnya 88. Kuning telurnya, oke. Kuning telur udah langsung 4 di sini ya. Ini saya tidak
taruh di sini lagi. Kenapa? Ini baru masuk ke resep nanti. Ini langsung 4. Oke. Oke, nanti kita lihat ya sebentar ya. Vanilla essence-nya 3 gram. Coklat bubuknya 4 gram. Baking powder-nya 2 gram. Oke, teman-teman lihat di sini apa yang aneh? Yaitu telur. Ya, telur itu mestinya kan ini 4 ya. Ini harus sudah dikali 4 ya. H14 dikali I. Ya, ini mestinya tidak dibagi lagi. Oke. Sekarang teman-teman coba hitung. Yuk, hitung semuanya. Berapa sekali buat marble cake ini? Satu resep. Marble cake. Kayak banana cake gitu deh. Yuk. Hitung totalnya, COGS-nya berapa? Hitung seperti yang di sini tadi. Saya mau tanya yang begini. Ayo. Ayo saya. Berapa harga jualnya totalin? Oke, saya sebutin ya nama-nama orangnya ya. Biar kita bisa interaktif, saya tahu kalian mengikuti materi ini dengan baik. Oke? Pak Elsa, siapa Pak Elsa tadi? Bu Suryati, Bapak Anas Sarif, sama Kadek Ngurah Dwiki. Berapa totalnya? Ini tinggal ditotalin aja. Sebelas 250. Oke. Oke, good. Kita lihat ya. Oke, kita lihat ya di sini. Anda benar semua. Oke, sekarang saya mau kasih harga jualnya. Harga jualnya ternyata tetangga saya jual tuh banyak sekali. Saya mau jual 35.000. Berapa COGS? Berapa cost persentasenya? Coba saya sebutin lagi ya. Daniel Dangga Utama, Pak Andri Imam, Alatri Yakobus, sama Pak Krisno Mukti. Ada 4 orang. Oke? Berapa cost persentasenya? Coba dilihat rumus di atas. Food cost-nya berapa? Food cost persentasinya berapa? 32,2. Oke, 2 orang lagi tolong dijawab. Yang tadi Alatri Yakobus sudah, Pak Krisno Mukti, Daniel Angga 33, oke. Oke, 32,3, oke. Oke, good. Kita lihat ya. Oke. Berarti sama dengan dibagi ini. Yes, good. Oke, teman-teman sudah semua. Agus Purwanto kemahalan, naik 1%. Oke. Sekarang saya butuh Pak Ibu Surasmi Dwi Mariana, tolong hitung marginnya berapa? Sama Pak Robi, marginnya berapa? Margin kita membuat marble
kue marble ini sama Ibu Tita. Ada 4 orang. Margin ya. Bapak Ugi Mariono 23750. Oke, yang lain? Ya. Oke. Oke, jadi totalnya kita lihat ya, teman-temannya. Sama dengan ya. Oke, sudah. Kita sudah selesai. Nah, kalau teman-teman mau buat misalnya marble cake ini dipotong-potong, ya udah semuanya udah cukup, bagus sekali. Kalau teman-teman mau marble cake ini dipotong-potong, berarti saya misalnya marble cake ini saya bagi 4 pieces. Jadi satu resep itu saya bagi 4 pieces. Jadi resep per piecesnya, persatuannya itu 2.800. Berarti kamu bisa jual misalnya hanya 12.000. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa jual resep ini dengan lebih rendah lagi harganya ya. Kalau kita bagi, ini dari mana? Satu resep ini kan jadi satu kue gede. Ini saya bagi 4. Jadi kos persatuannya itu hanya segini. Kalau ditambahin plastik, ya tambahlah ongkos plastik dari 2.800. Itu saja. Jadi untuk food costing, dengan kalian menjawab benar, berarti saya mengharap kalian bisa menggunakan template nanti dari Ibu Bunga untuk kalian pakai untuk bisnis kalian. Oke, ada pertanyaan? Silahkan, pemaparan materi sudah selesai. Saya buka 9 menit untuk diskusi sekitar food costing. Ya, rekan-rekan silakan yang mau ada pertanyaan disampaikan. Ini Bu Lesen mau di-unmute aja atau chat via chat gimana? Tidak apa-apa, di-unmute aja nggak apa-apa. Unmute aja ya, jadi bisa langsung ya. Oke, Pak Aryono Dewo. Ya, rekan-rekan kalau misalnya ingin ada yang ditanyakan, bisa langsung unmute aja ya. Oh, sudah ada nih. Dari Kak Andri, aduh. Dari Kak Andri Imam, apakah usable product dan edible product itu sama, Bu? Beda ya. Oke, usable itu perhitungan. Jadi gini, dibilang beda sebenarnya tidak beda sekali sih ya. Kalau hampir sama sebenarnya, edible product sama usable itu beda. Tapi mindset kita kadang-kadang usable yang digunakan, kan semua digunakan, Bu. Edible yang dimakan doang. Kan kulitnya juga bisa dipakai kok. Nah itu, jadi hampir sama, tetapi di dalam template kita itu kita hanya kasih usable, bukan edible. Ya, tapi kalau kita hitung manual, itu dikurangi dulu edible-nya. Kalau di usable itu percentage. Kalau di edible, itu perhitungannya AP dikurang WP. Itu perbedaannya. Oke? Bu, rumus marginnya terlalu cepat. Rumus lagi, Mbak. Wah, kayak koleksi rumus nih. Oke, bisa. Ini nanti kan ada di materi ya, Ibu ya? Iya, ada di template. Nanti ya rumusnya di situ. Makanya lihat Excel filenya ya. Rumus margin itu adalah harga jual dikurang modal. Itu ya, Bu Surasmi. Harga jual dikurang modal. Terima kasih penjelasannya. Apakah materi bisa dipelajari offline? Karena tempat sempat keluar kelas, karena jaringan bisa. Nanti dengan Mbak Bunga, saya juga bisa dikontak. Ada offline ya, ada offline kita, ada offline bisa. Ya, tapi bukan nggak bisa ngambil materi prakerja ya, tapi offline ya. Materi ini bisa, bukan paketnya prakerja lagi. Ya, betul, betul Ibu. Nanti di keep aja ada kontak saya, kita bisa belajar di tempat offline ya Bu ya. Betul, kita di Accelerate juga ada untuk offline-nya. Ya. Kalau mau bisa materi di-share dong. Ada, Ibu Yuliana, tenang aja. Iya, sekali lagi rekan-rekan untuk materinya nanti akan di-share oleh Accelerate sendiri.
Ya, hitung-hitung pusing juga tapi asik dan cepat paham. Oh, sarangeo kata orang. Pusing-pusing tapi asik, keren juga katanya, cepat paham. Oke, sudah? Ada lagi? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan rekan-rekan? Oke, nanti Sepertinya sudah paham semua, Ibu. cukup paham sekali ya. Jadi ini kamu bisa. Jadi teman-teman yang berbisnis food and beverage, kalau nggak ada kerjaan, masukin semua resepmu supaya kamu tahu lebih detail. Itu. Oke? Kalau tidak ada, sekitar 2 menit lagi selesai Mbak ya. Ya, betul Ibu. Minta nomor telepon sama Mbak Bunga kalau mau offline ada di Accelerize di Kuningan, itu tempatnya enak sekali. Ada 3 lantai tempat buat belajar ya. Iya, kita di Accelerize ini kita punya gedung yang memenuhi fasilitas untuk supporting UMKM atau startup untuk khususnya di F&B gitu. Jadi usaha-usaha kecil menengah untuk F&B, food and beverage gitu. Kalau orang Jakarta gampang aksesnya. Kamu bisa lihat di situ bagus sekali. Bisa dicek juga Ibu di webnya, namanya ada ya? Indonesia, ada di web. Dan Instagram juga bisa ada. Gitu. Jadi rekan-rekan kalau misalnya mau belajar lebih lanjut di luar dari prakerja bisa cek di Instagram. Gitu. Ya, terima kasih banyak Ibu Lese, Ibu Agus Nur, terima kasih. Thank you buat teman-teman. Sampai ketemu lagi. Ada satu materi lagi buat next di budget management. Selamat siap-siapin berpusing-pusing ria, lebih pusing lagi dari sekarang. Tapi siapkan kalkulator ya Ibu ya. Ya, kalau bisa budget management Jumat itu siapin kalkulator sama cocoretan. Kenapa itu rada panjang, ya? Oke, thank you Mbak. Saya pamit. Saya serahin ke Mbak Bunga. Ya baik, terima kasih banyak Ibu Agus Nur. Silakan kalau misalnya mau berdiri. Tidak apa ya rekan-rekan. Terima kasih banyak atas partisipasinya di hari ini. Semoga apa yang diberikan oleh pengajar kita itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, untuk besok akan dimulai dengan di jam yang sama ya. Untuk materinya sebentar. Ini dibutuhkan dia gitu. Dia butuhnya yang ini. Lah kenapa aku yang kamu masukin ke sini? Karena aku pengen di perdagangan. Dia masukin di sini. Ya, rekan-rekan yang lain bisa di mute dulu. Mulai season 1. Ya, untuk besok ada kelas memahami rekayasa menu, itu seperti menu engineering. Terus kemudian di hari Kamis ada pengolahan menu, di hari Jumat ada manajemen anggaran. Manajemen anggaran itu yang tadi Ibu Nur notice sebelumnya, yaitu budget management, sama dengan manajemen anggaran. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya sekali lagi untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Jangan lupa besok jangan sampai telat ya, di jam 10 kelas akan dibuka di jam 9.45. Terima kasih yang sudah selesai, boleh leave untuk Zoom ini. Terima kasih.
Ya, rekan-rekan saya tutup Zoom-nya ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa besok.